Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1561 sampai bab 1565. Ketika semua orang melihat Ye Junlin dan keluarganya berlatih Tai Chi, mereka semua mencibir. Perilaku mereka tampak konyol bagi orang luar, lucu sekali saat anak-anak, orang dewasa, dan orang tua berlatih bersama. Apalagi setelah Li Songkui dan yang lainnya mengetahuinya. Dia bahkan berteriak bahwa dia malu. Tetapi Zhou Yingying dan yang lainnya tidak menyangka bahwa tubuh mereka akan meningkat pesat tanpa terlihat. Bahkan Zhou Yingying semakin muda. Ini masih sengaja dikendalikan oleh Ye Junlin. Jika tidak, berlatihlah dan tambahkan berbagai obat ajaib untuk mengobatinya. Mereka bisa menjadi kuat dalam waktu yang sangat singkat. Segera, Ye Junlin menyadari bahwa bakat Junjun dalam seni bela diri terlalu tinggi. 9 raja surgawi dilatih olehnya. Dia juga memilih mereka dari ratusan juta orang di Daxia. Alam mewakili bakat tertinggi. Namun dibandingkan dengan Junjun, ada perbedaan yang sangat besar. Bakat Junjun adalah yang tertinggi yang pernah dilihat Ye Junlin. Dia tidak hanya dapat mempelajari apa yang diajarkannya, tetapi dia juga dapat menarik kesimpulan dari satu contoh ke contoh lainnya. Diperkirakan tidak akan lama lagi Jun Juneng dan Chen Wudao bisa bertarung. Ini adalah kecepatan yang tidak terbayangkan oleh orang awam. Dengan kata lain, Junjun terlahir sebagai ahli seni bela diri. Seminggu kemudian, saya melihat Ye Junlin masih memimpin beberapa orang untuk berlatih. Li Songkui dan Zhang Wentao tidak tahan. Ye Junlin, tanganmu gatal jika tidak berlatih seharian, kan? Kamu selalu suka melatih orang lain, jadi apa kekuatanmu sendiri? Kudengar seni bela dirimu telah dihapuskan dan kamu bisa. Tidakkah kamu berlatih seni bela diri selama sisa hidupmu? Jadi kamu menaruh harapanmu padanya. Apakah itu pada Junjun? Li Songkui dan yang lainnya tertawa. Dengan wahyu dari Kaisar Sishu dan lainnya, bukan lagi berita bahwa arteri bela diri Ye Junlin telah dihapuskan. Siapapun yang memiliki latar belakang tertentu tahu bahwa Ye Junlin tidak akan pernah bisa berlatih seni bela diri selama sisa hidupnya. Ye Junlin, bisakah kamu mengalahkanku sekarang? Jika aku menyentuhmu, apakah kamu berani melawan? Zhang Wentao memanfaatkan fakta bahwa dia telah belajar sesuatu dari klan Sishu. Jadi dia mengambil kesempatan untuk menindas Ye Junlin. Kamu tidak boleh menindas ayah. Junjun melompat dan menendang wajah Zhang Wentao. Bang, yang dilebih-lebihkan adalah Zhang Wentao terkena kekuatan yang mirip dengan kecelakaan mobil dan terlempar keluar. Pukul tembok dengan keras. Ngeri, seluruh penonton terkejut. Tidak ada yang mengira Junjun memiliki kekuatan ledakan seperti itu. Zhang Wentao bukanlah orang dewasa biasa. Dia telah belajar seni bela diri selama lebih dari setahun di Sishu. Dia sebenarnya ditendang lebih dari 10 meter oleh seorang anak kecil. Kejadian ini dengan cepat menyebar ke seluruh Sishu. Bakat Junjun dalam seni bela diri begitu tinggi. Sayang sekali jika dia dibiarkan menjadi orang biasa. Dia harus dilatih untuk menjadi jenius. Banyak orang di klan Sishu berencana menerima Junjun sebagai murid mereka. Akan ada Grandmaster wanita di masa depan, yang pasti akan menjadi cerita yang bagus. Raja Sutian dan Yan Longwei juga dengan cepat mengetahui masalah ini. Tentu saja mereka pasti terkagum-kagum dengan bakat Junjun. Namun di sisi lain, kita harus mengagumi kemampuan kepelatihan Ye Junlin. Meski ilmu silatnya hancur, namun ilmu silatnya tetap ada. Terutama ketika dia begitu kuat sebelumnya dan bahkan melatih 9 raja surgawi. Dia masih memiliki nilai yang besar. Saya pikir Ye Junlin pasti bisa mengambil posisi instruktur untuk melatih lebih banyak master. Lihat betapa baik dia telah mengajar seorang putri muda. Itu benar. Kebetulan saja keterampilan ini, dia adalah dilatih oleh Ye Junlin sendiri.
jadi akan sempurna baginya untuk membimbing siswa proyek Qianlong. Iya, dan dia hanya tahu cara mengajar, tapi bukan seni bela diri. Jadi dia tidak menimbulkan ancaman, tidak mungkin lebih cocok. Tapi bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa kekuatan bertarung Ye Junlin tidak ada bandingannya? Dia telah mencapai alam yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Siapapun yang ingin membunuhnya adalah yang tertinggi. Pekerjakan Ye Junlin sebagai kepala instruktur proyek Qianlong. Kami kebetulan menemukan sekelompok jenius baru untuk proyek Qianlong. Ye Junlin juga tidak menyangka bahwa tindakan Junjun akan menyebabkan dampak sebesar itu. Reaksi berantai. Setidaknya puluhan orang dari klan Sishu sedang mengincar Junjun. Dia harus buru-buru menerima Junjun sebagai muridnya. Li Ziran dan yang lainnya masih ingin Junjun menjadi orang biasa. Namun Junjun menunjukkan bakat luar biasa. Dia tidak bisa lagi menjadi orang normal. Seluruh klan Sishu tidak akan menyerah kudengar Junjun punya bakat ini. Kaisar Subarat dan Tang Beidao segera datang dari Subarat. Ada desakan untuk menerima murid ini. Pada akhirnya, lebih dari selusin pejabat senior klan Sishu memperebutkan tahta dan bertengkar hebat. Akhirnya diputuskan secara bulat untuk mengadakan pertemuan. Ye Junlin dan Li Ziran diberitahu dan meminta mereka untuk membawa Junjun ke pertemuan. Tidak, kualifikasi apa yang mereka miliki untuk menjadi Master Junjun? Tentu saja Ye Junlin menolak. Sekarang di matanya, semua orang di Tang Beidao lebih rendah. Belum lagi orang lain. Set, pelankan suaramu, kamu akan mendapat masalah jika orang lain mendengarmu. Li Ziran mengingatkan. Sekarang pejabat senior klan Sishu menyukai bakat Junjun. Tak lama lagi, diperkirakan seseorang dari 3 klan lainnya juga akan menyukaimu. Mungkin mereka akan datang untuk merampok Junjun. Siapa berani? Kamu memberontak melawan mereka? Mata Ye Junlin memancarkan cahaya dingin. Jangan terlalu bersemangat, daripada membiarkan Junjun pergi ke tempat lain. Lebih baik diterima sebagai murid oleh seorang guru dari keluarga kaya di Sishu. Setidaknya dia adalah anggota keluarga. Jadi kita bisa yakin, ini adalah pertimbangan Li Ziran, karena kamu tidak bisa bersembunyi. Lebih baik memilih master yang lebih baik untuk Junjun. Tidak, aku tidak setuju. Bagaimana aku, anak Ye Junlin, bisa dibimbing oleh sampah sepertimu? Jika kamu tidak pergi, aku akan membawa Junjun. Li Ziran membawa Junjun ke ruang pertemuan. Ye Junlin tidak punya pilihan selain mengikuti. Suasana di ruang pertemuan keluarga Li serius. Setiap orang memiliki wajah yang dingin. Tapi setelah melihat Junjun, semua orang berseri-seri. Semua orang ingin memeluk Junjun. Junjun sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di belakang Li Ziran. Ketika Tang Beidao melihat Ye Junlin, dia tersenyum dan berkata, "Saya benar-benar tidak menyangka anak Anda memiliki bakat seperti itu." Sejak seni bela diri Ye Junlin dihancurkan, dia juga mengundurkan diri dari istana Zentian dan kembali ke tempatnya. Dia tidak sombong atau takut pada Ye Junlin. Bagaimanapun, Ye Junlin hanyalah orang biasa. Tentu saja, Ye Junlin mencibir. Ketika Kaisar Subarat melihat Ye Junlin, dia hanya mengangguk. Sekarang Ye Junlin bukan lagi penguasa dari 4 keluarga kuat. Jika Anda tidak mengusirnya, itu karena persahabatan Anda di masa lalu. Hari ini, 17 anggota senior klan Subarat ada di sini. Kita bertemu untuk memutuskan siapa yang akan menerima Junjun sebagai muridnya. Juga, silakan merujuk pada pendapat orang tuanya. Kata Kaisar Subarat, iya, biar orang tua anak itu yang memberitahuku, dengan siapa Junjun harus pergi. Ayo, Ziran, beritahu aku, apakah Junjun yang paling cocok untukku? Orang yang berbicara adalah saudara perempuan keempat Kaisar Subarat, satu-satunya wanita di antara mereka. Bagaimana kabarmu? Ini adalah dunia di mana kekuatan dihargai. Apa hubungannya gender dengan hal itu? Yang lain menyatakan ketidakpuasannya. Bibi keempat, kamu harus mempertimbangkan ini kan. Menurutku Junjun bisa bersama siapa saja.
Li Ziran menarik napas dalam-dalam. Ye Junlin, menurutmu dia bersama siapa? Tang Beidao bertanya. Kalian semua tidak pantas mendapatkannya. Sulit untuk mengatakannya tanpa mengejutkan. Begitu kata-kata Ye Junlin keluar, seluruh tempat menjadi sunyi. Apakah 17 orang terkuat di klan Sishu tidak layak? Siapa lagi yang layak? Li Ziran, yang berdiri di samping Ye Junlin, seluruh tubuhnya gemetar seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Dia juga tidak menyangka Ye Junlin akan mengatakan kata-kata seperti itu di depan makhluk tertinggi ini. Ini sudah berakhir, akan membuat mereka kesal. Tang Beidao dan yang lainnya tercengang. Jika itu adalah mantan Ye Junlin, dia akan sepenuhnya memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Tapi sekarang dia hanyalah orang biasa, beranikah Anda mengatakan mereka tidak pantas mendapatkannya? Ye Junlin, apa maksudmu? Apakah kamu memprovokasi kami, atau apakah kamu meremehkan klan Sishu? Semua orang marah. Aku memang meremehkanmu, kamu sangat tidak layak. Putriku hanya membutuhkan bimbinganku, dia tidak membutuhkanmu. Ye Junlin tegas. Li Ziran tercengang. Apakah ini akan menyinggung perasaan semua orang? Kamu gila, Ye Junlin? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengatakan ini? Kamu sedang mencari kematian. Percaya atau tidak, aku akan langsung membunuhmu. Orang yang lebih pemarah langsung mengincar Ye Junlin dengan niat membunuh. Jika mereka cemas, mereka berani membunuh. Di dunia mereka, tidak banyak kendala. Seketika, Li Ziran ketakutan. Ye Junlin benar-benar berpikir kami tidak berani membunuhmu. Kamu telah berulang kali memprovokasiku. Tetapi kamu benar-benar tidak menganggap serius klan Sishuku. Ye Junlin memandang semua orang dan tersenyum. Jika kamu ingin membunuhku, kamu pasti punya kemampuan itu. Melihat suasana mencekam hendak pecah, Tang Beidao berdiri dan berkata dengan marah, diam, semuanya. Ye Junlin sedang memikirkan tentang cinta, jadi aku akan melepaskanmu hari ini. Dan putrimu sedikit berbakat, tetapi bakatnya tidak buruk. Orang-orang mencoba merampoknya, dia tidak layak. Yang lain setuju, ya, dia hanya berbakat, tetapi bukan yang paling berbakat. Anak Anda telah melewatkan kesempatan terbaik, kami tidak akan menerimanya sialan. Jika Anda ingin menyalahkannya, menyalahkanmu. Semua orang tidak tahan dengan nada ini. Saya tidak akan menerima Anda sebagai murid saya lagi. Menurut pendapat semua orang, tidak semua orang perlu melakukan hal itu. Tapi itu memang salah mereka sendiri. Dengan kata lain, kemampuan dan pengetahuan mereka kurang memadai. Melihat bakat sejati Junjun saja tidak cukup, bakat Junjun dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Saat itu, ketika bakat Junjun benar-benar terungkap, anggota keluarga Sishu sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Tentu saja ini adalah sesuatu, cepat bawa anakmu pergi, selama masih ada waktu berikutnya, aku tidak akan peduli. Tang Beidao tampak acuh tak acuh. Kali ini, dia benar-benar memikirkan persahabatan masa lalunya dan melepaskan Ye Junlin. Ye Junlin menggelengkan kepalanya dengan konyol. Dia memeluk Junjun dan pergi. Segera setelah itu, Raja Sutian dan Yan Longwei datang menemui Ye Junlin secara langsung. Biarkan dia menjadi wakil instruktur proyek Qianlong. Ye Junlin tampak acuh tak acuh. Bagaimanapun, saya sedang mengajari putri saya. Jika mereka mau, mereka bisa ikut dengan saya. Ini satu-satunya permintaan saya. Ye Junlin benar-benar tidak tertarik sama sekali apakah dia seorang kepala instruktur atau asisten pengajar. Tentu saja, selama kamu menjadi instruktur, kami akan mengatur sisanya. Beberapa hari kemudian, 100 jenius dari proyek Qianlong telah berkumpul. Kali ini total ada 4 instruktur, 1 instruktur kepala dan 3 asisten instruktur. Masing-masing memiliki latar belakang yang bagus. Kepala instruktur dipekerjakan dari internasional. Ia menggabungkan semua metode pelatihan modern dan kuno untuk mengembangkan potensi masyarakat hingga ekstrim. Ketika Ye Junlin membawa Junjun ke markas proyek Qianlong, semua orang tercengang.
Apa-apaan ini? Gadis kecil, semua orang terkejut. Karena mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam proyek Qianlong adalah para elit jenius yang dipilih dari ratusan juta orang. Yang satu lebih sombong dari yang lain. Setiap orang mempunyai sikap menjadi orang nomor satu di dunia. Namun ketika mereka melihat seorang gadis kecil yang akan mengikuti program pelatihan bersama mereka, semua orang tercengang. Tidak lagi. Instruktur kami adalah orang biasa, jadi kami tidak tahan. Sekarang seorang bocah cilik datang dan meminta kami untuk berlatih bersamanya. Apakah kamu bercanda? Semua orang menunjukkan ketidakpuasan yang kuat. Terutama para jenius ini yang semuanya dibudidayakan dari kekuatan besar yang tersembunyi atau beberapa organisasi rahasia. Kebanyakan orang terjebak di tempat terpencil, hanya fokus berlatih bela diri dan tidak mengetahui apapun tentang dunia luar. Mereka tidak tahu banyak tentang Ye Junlin sebelumnya, atau bahkan mendengar tentang dia. Lalu bagi mereka, apa yang terjadi dengan anak Ye Junlin? Iya, apa yang terjadi dengan anak itu? Beri kami penjelasan. Ye Junlin memandang mereka dengan jijik dan berkata, "Maaf, saya hanya mengajari putri saya seni bela diri, Anda di sini hanya untuk memanfaatkan kelas lanjut Ye." Junlin untuk mati tanpa mengatakan apapun yang mengejutkan begitu kata-kata itu keluar. Semua anggota proyek Qianlong tercengang. Maksud rekan penulis Ye Junlin adalah dia sedang melatih putrinya, dan semua orang hanya menjilat wajah mereka untuk memanfaatkan kelas. Gadis kecil ini adalah pelapis bagi ratusan orang jenius. Anda adalah para jenius yang dipilih dari ratusan juta orang. Bagaimana aku bisa menahan nada ini? Semua orang langsung marah. Kamu menghina kami, kamu tidak layak menjadi instruktur kami. Kami tidak membutuhkanmu untuk berlatih. Hampir tidak ada seorang pun yang tidak marah. Dia tidak tahu bahwa Ye Junlin benar. Mereka hanya datang untuk mengambil kelas, namun kelas gratis ini lebih baik daripada rencana pelatihan mereka manapun. Jika Anda mendapatkannya, Anda akan mendapatkannya. Berikan manfaat kepada semua orang. Apa gunanya memiliki instruktur seperti ini? Bukankah mereka di sini hanya untuk merawat anak-anak? Kembalilah dan rawat anak-anak secepatnya. Semua orang merasa terhina. Ye Junlin jelas ada di sini untuk merawat anak-anak, tapi dia menjadi instruktur mereka. Semuanya, tenanglah. Meskipun instruktur Ye adalah orang biasa, dia memiliki pengetahuan mendalam tentang seni bela diri, dia memenuhi syarat untuk mengajarimu. Yan Longwei segera berdiri. Oke, kalau begitu mari kita lihat apa yang bisa diajarkan. Jika apa yang dia ajarkan tidak berguna, kami pasti akan memaksanya pergi. Semua orang menatap Ye Junlin dengan marah. Orang yang bertanggung jawab atas Yan Longwei berjanji, jangan khawatir, instruktur Ye tidak akan mengecewakan Anda. Segera, semua instruktur lainnya tiba. Kepala instruktur Jason, nama Daxia adalah Jin Fengtian. Rumah leluhurnya adalah Daxia, dan dia menjadi warga negara Lang Perang lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia adalah instruktur khusus paling terkenal di dunia. Mahir dalam seni bela diri Daxia, Dongdao Kendo, berbagai seni bela diri barat kuno dan metode pelatihan modern. Dia melatih banyak orang kuat, dewa perang dari 12 negara di Asia Barat dilatih olehnya. Dikatakan mampu mengembangkan potensi seseorang secara ekstrim. Ada juga 2 asisten instruktur, salah satunya adalah Li Chang'an, instruktur terkuat di Yan Longwei. Baik kekuatan maupun kemampuan instruktur, salah satunya adalah ahli pemurnian fisik di kerajaan Taidong Fangzhou, yang dijuluki Dewa Binatang. Teknik pemurnian tubuh yang dia kuasai dapat membangun fisik seseorang ke tingkat yang sebanding dengan binatang terkuat. Ditambah Ye Junlin dan teknik ampuh apa, ini adalah sistem yang paling sempurna. Cukup bagi Qianlong untuk berencana menciptakan dewa. Ketika bibit berbakat ini melihat 3 instruktur lainnya, sikap mereka sangat berbeda. Mereka semua membungkuk hormat di wajah mereka. Berlatih pencaksilat berbeda dengan berolahraga. Seorang pelatih bola basket mungkin tidak tahu cara bermain,
dia hanya perlu tahu cara menggunakan taktik. Anda dapat melatih banyak superstar bola basket. Hal yang sama berlaku untuk olahraga lainnya, namun pelatihan seni bela diri berbeda. Instruktur dan master biasa pastinya adalah pakar terbaik. Hanya mereka yang bisa mengajar orang-orang jenius. Tapi sekarang Ye Junlin adalah orang biasa. Misalnya, ketika dia diajari suatu keterampilan, dia bahkan tidak bisa mendemonstrasikannya sendiri. Bagaimana cara mengajar orang lain? Belum lagi mengajarkan rahasianya. Jadi semua orang tidak yakin dengan Ye Junlin. Apalagi setelah dia membawa putrinya dan mengucapkan kata-kata itu. Semua orang tidak bisa menghormati Ye Junlin. Itu sebabnya mereka memiliki sikap yang sangat berbeda terhadap 3 instruktur lainnya. Kecuali Li Chang'an, 2 instruktur lainnya juga mengejek Ye Junlin. Selanjutnya, proyek Qianlong resmi dimulai. Item pertama, pilih apakah akan berlatih latihan yang diserahkan oleh Ye Junlin. Akibatnya, tidak ada yang memilih. Bagaimanapun, ada pembelajaran dari masa lalu. Kelompok pertama yang terdiri dari 100 orang yang memilih untuk mempraktikkan teknik ini menjadi tidak berguna. Saya tidak bisa lagi berlatih kultivasi seumur hidup. Oleh karena itu, semua orang tidak percaya pada teknik ini. Mereka juga tidak percaya pada Ye Junlin. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Ye Junlin tidak menyerahkan keterampilan sebenarnya sama sekali. Setiap orang lebih memilih pencapaian yang lebih rendah daripada mengambil risiko ini. Hal lainnya adalah setiap orang terlalu bersemangat. Karena mereka membenci Ye Junlin, tidak ada yang mau melatih kemampuannya. Selalu berpikir untuk melatih keterampilan lain untuk melampaui Ye Junlin. Jika kamu tidak ingin berlatih, maka jangan berlatih, aku akan melatih Junjun dan mereka akan mengikuti saja. Ye Junlin tidak keberatan. Sekarang mentornya mengizinkan dia melihat terlalu banyak. Dia memiliki banyak kartu di tangannya. Selama anak-anak ini belajar sedikit, prestasi masa depan mereka tidak akan rendah. Saya tidak berpikir Anda bisa menciptakan orang yang kuat dengan mengandalkan teknik ini. Anda harus mengintegrasikan ratusan teknik dan metode pelatihan paling ilmiah. Jin Fengtian membuat rencana pelatihan yang terperinci. Integrasikan ratusan latihan dari Daxia, East Island Kendo, dan berbagai rahasia seni bela diri kuno dari Asia Barat untuk latihan. Tersedia pula berbagai obat modern untuk meningkatkan kekuatan jasmani dan mengembangkan potensi. Terakhir, ada berbagai perlengkapan modern yang diberkati, seperti baju besi khusus dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk menciptakan prajurit terkuat. Setelah Jin Fengtian diburu kembali ke Daxia dengan banyak uang dan banyak kondisi yang menguntungkan, dia menghabiskan hampir semua yang dimilikinya. Rencana pelatihannya disetujui oleh Yan Longwei. Biarkan Yan Longwei melepaskan teknik Ye Junlin. Saya pikir itu bisa diganti sepenuhnya. Saya setuju. Saya setuju, 2 instruktur lainnya setuju. Kami juga setuju, semua siswa menunjukkan ekspresi penuh harap. Program pelatihan ini merupakan hal yang baru. Belum pernah terjadi sebelumnya bagi mereka. Mereka berharap untuk menjadi kuat, kalian bisa berlatih. Datang saja dan berlatihlah bersamaku di waktu luangmu. Ye Junlin berkata itu tidak masalah. Setelah proyek Qianlong dimulai, Ye Junlin bertanya kepada Yan Longwei tentang situasi kelompok pertama yang terdiri dari 100 orang yang akan dibubarkan. Mereka semua adalah orang-orang yang sama sekali tidak berguna. Sama seperti Anda, mereka tidak akan pernah bisa berlatih seni bela diri selama sisa hidup mereka. Apa yang Anda minta mereka lakukan? Kata orang yang bertanggung jawab atas pengawal Yanlong dengan terkejut. Mereka semua tidak berguna karena aku. Biarkan aku pergi dan lihat ada apa. Tanya Ye Junlin. Oke, kalau begitu ikut aku. Akhirnya, Ye Junlin dibawa ke suatu tempat. 100 orang jenius yang tidak berguna dikurung di satu tempat seperti penjahat. Setelah melihat mereka, Ye Junlin tersenyum. Baru sekarang kita bisa berlatih, karena mereka sama sekali tidak berguna. Tetapi mereka cukup baik untuk berlatih teknik apapun. Bersambung.